Halo semua, kembali lagi bersama channel kesayangan, Tujuan Hidup. Bagian 1. Mengapa negosiasi? Gaji bukan soal angka, tapi value. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu mendapatkan tawaran kerja atau peninjauan gaji dan kamu langsung mengiyakan angka pertama yang ditawarkan? Atau lebih parah, kamu ingin sekali meminta kenaikan, tapi lidahmu keluh, tanganmu dingin, dan kamu takut dicap serakah atau tidak tahu diri. Rasa takut ini adalah musuh utama kemajuan finansialmu. Negosiasi gaji sering dianggap sebagai pertarungan yang tegang. Padahal, negosiasi yang sehat bukanlah pertarungan. Itu adalah diskusi profesional tentang value atau nilai yang kamu bawa ke meja yang kemudian diterjemahkan ke dalam kompensasi moneter. Mitos terbesar dalam karir. Kerja keras pasti dihargai. Kenyataannya, kerja keras hanya dihargai jika kamu menegaskan nilai dari kerja keras itu. Jika kamu termasuk orang yang merasa pantas mendapatkan lebih, namun selalu gagal mewujudkannya karena masalah asertivitas dan percaya diri, hari ini adalah titik balikmu. Kita akan bongkar kunci negosiasi gaji dengan percaya diri. Kita akan membahas solusi praktis dari A sampai Z, memastikan kamu mendapatkan hak finansial yang memang kamu perjuangkan. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang paling krusial. Persiapan data. Bagian 2. Solusi Imbro 1, Riset 3D. Data, diri, dan dampak. Kesalahan utama orang gagal negosiasi adalah mereka masuk ke ruangan hanya dengan perasaan pantas, bukan bukti. Perasaan tidak ada harganya dalam negosiasi bisnis. Data adalah mata uangmu. Solusi pertama, lakukan riset 3D untuk membangun pondasi value diri yang tak terbantahkan. 1. Riset data pasar, the market value. Kamu tidak bisa meminta gaji 10 juta jika pasar hanya membayar 7 juta untuk posisimu. Kenali harga pasaranmu. Cari tahu kisaran gaji untuk posisimu, gaji kotor versus bersih, di industri, kota, dan ukuran perusahaan yang sama. Taktik asertif. Ketika ditanya ekspektasi gaji, selalu berikan kisaran atas, misal 8 juta, 10 juta yang didukung data riset. Ini menunjukkan kamu profesional dan terinformasi, bukan sekadar menebak. 2. Riset diri, the self-value. Ini adalah core dari asertivitas. Kamu harus tahu persis kenapa kamu layak. Buat daftar semua pencapaian terukur, kuantitatif di pekerjaan terakhirmu. Jangan hanya menulis bertanggung jawab atas sosial media. Tulis, meningkatkan engagement sosial media sebesar 30% dalam 6 bulan. Sertifikasi, skill langka, dan pengalaman kepemimpinan adalah poin plus. Tunjukkan ini yang membedakanmu dari kandidat lain. 3. Riset dampak, the future value. Perusahaan membayar bukan untuk apa yang sudah kamu lakukan, tapi untuk apa yang akan kamu lakukan. Proyeksikan bagaimana value kamu akan menghasilkan revenue, menghemat biaya, atau meningkatkan efisiensi perusahaan. Contoh, dengan skill coding baru ini, saya yakin bisa mengurangi waktu debugging tim sebesar 15%, yang berarti penghematan 40 jam kerja per bulan. Kunci solusi ini, rasa percaya diri saat negosiasi bukan lahir dari keberanian tiba-tiba, tapi dari kepemilikan data yang solid dan terukur. Bagian 3. Solusi tersebut 2, mengubah bahasa memohon menjadi bahasa menegaskan. Masalah asertivitas sering muncul pada cara kita menyampaikan permintaan. Orang yang tidak asertif cenderung menggunakan bahasa yang membuat mereka terdengar memohon atau meminta belas kasihan. Solusi kedua, ubah pola. Kalimatmu dari bahasa need, kebutuhan, menjadi bahasa value, nilai. Hindari kalimat lemah. ZM, saya butuh gaji segini karena cicilan saya banyak. Masalah pribadi tidak relevan. Saya harap Bapak Ibu bisa menaikkan gaji saya sedikit. Terdengar pasrah dan memohon. Saya merasa pantas mendapatkan lebih. Berbasis perasaan, bukan fakta. Gunakan bahasa asertif berbasis value.
Berdasarkan riset pasar dan kontribusi saya, sebutkan data, kisaran gaji yang saya ajukan adalah angka tinggi. Saya ingin menegosiasikan penawaran ini ke angka nominal, karena nominal tersebut merefleksikan tanggung jawab tambahan yang saya emban dan nilai pasar untuk pencapaian ini. Untuk posisi ini, dengan rekam jejak saya dalam sebutkan pencapaian, saya yakin kami bisa mencapai kesepakatan di nominal untuk memastikan saya dapat memberikan dampak maksimal. Taktik jeda, the pause tactic. Setelah kamu menyebutkan angka yang kamu inginkan, diam. Beri jeda. Jeda ini adalah momen paling kuat dalam negosiasi. Itu memaksa lawan bicaramu untuk memproses angka tersebut dan merespons. Jangan penuhi jeda itu dengan penjelasan atau permintaan maaf. Ketegasan ada dalam keheninganmu. Kunci solusi ini, bersikap asertif adalah bersikap profesional. Jangan campur urusan bisnis dengan urusan pribadi. Fokus pada apa yang kamu berikan, bukan apa yang kamu butuhkan. Bagian 4. Solusi Dumya 3. Mengatasi penolakan dan mempertimbangkan benefit lain. Tidak semua negosiasi berhasil pada tawaran pertama. Justru, negosiasi yang sehat biasanya melibatkan back and forth, tawar-menawar. Rasa takut pada penolakan adalah alasan utama people pleaser langsung menyerah. Solusi ketiga, jangan takut pada kata tidak. Gunakan opsi non-moneter benefit sebagai plan B. Respon elegan terhadap penolakan. Jika HR atasan menolak angka yang kamu berikan, jangan langsung mengatakan, ya sudah deh. Respon asertif. Saya mengerti batasan anggaran saat ini. Namun, karena saya tidak dapat berkompromi dengan value yang saya tawarkan, apakah kita bisa mempertimbangkan peninjauan kinerja dan gaji dalam 6 bulan ke depan? Atau, apakah ada benefit non-moneter yang bisa kita diskusikan? 2. Negosiasi non-moneter. The total compensation. Gaji pokok bukan satu-satunya kompensasi. Jika angka gajimu mentok, negosiasikan hal lain yang juga memiliki nilai tinggi bagi kualitas hidupmu. Waktu, hari libur tambahan, jam kerja fleksibel, opsi work from home. Pengembangan, biaya pelatihan, sertifikasi yang ditanggung penuh, dana pendidikan, mentorship dari leader senior. Jabatan, tanggung jawab. Negosiasi peningkatan jabatan atau kejelasan jalur karir yang lebih cepat. 3. Berlatih. Mengatakan tidak. The BATNA. Ini adalah puncak asertivitas. Tahu kapan harus pergi. BATNA, best alternative to a negotiated agreement, adalah apa yang akan kamu lakukan jika negosiasi benar-benar gagal. Jika tawaran mereka di bawah standar pasar dan tidak ada benefit lain yang sepadan, bersiaplah untuk menolak tawaran tersebut dengan sopan. Kalimat penutup tegas. Terima kasih banyak atas waktu dan tawarannya. Namun saat ini, tawaran tersebut belum selaras dengan nilai pasar dan kontribusi yang saya yakin akan saya berikan. Saya harus menolak, tetapi saya menghargai kesempatan ini. Kunci solusi ini. Keputusan terbaik selalu diambil saat kamu tenang dan memiliki rencana cadangan. Kepercayaan diri sejati datang dari kesiapan untuk berjalan pergi jika value-mu tidak dihargai. Bagian 5. Penutup dan tantangan. Aksi. Teman-teman, negosiasi gaji adalah salah satu momen paling penting di mana asertivitasmu diuji. Ini bukan soal serakah, ini soal pertanggungjawaban finansial pada dirimu sendiri dan masa depanmu. Stop membiarkan rasa tidak enak mencuri hakmu. Mulai sekarang, setiap kali kamu masuk ke ruang negosiasi, ingat, kamu bukan peminta. Kamu adalah provider solusi dan kamu berhak dibayar sesuai dampak yang kamu berikan. Tantangan aksi hari ini. Lakukan riset 3 untuk posisimu sekarang. Tuliskan 3 pencapaian terukur yang membuatmu layak mendapatkan 20% lebih tinggi dari gajimu saat ini. Latih kalimat asertif itu di depan cermin. Ambil kendali atas karirmu, tegaskan value-mu. Kamu pantas mendapatkannya.